Baik, kita lanjut ke pembahasan yaitu pengertian komunikasi efektif dan efisien. Komunikasi efektif adalah proses penyampaian pesan yang dapat menghasilkan pemahaman dan respon yang diinginkan dari penerima pesan. Dalam komunikasi efektif, pesan disampaikan dengan jelas, terstruktur, dan relevan dengan tujuan komunikasi yang diharapkan. Komunikasi efektif melibatkan penggunaan bahasa yang tepat, pengaturan waktu yang baik, penekanan pada penyampaian informasi yang penting, serta pemahaman dalam respon yang aktif dari semua pihak yang terlibat dalam komunikasi. Di sisi lain, pengertian komunikasi efisien berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Komunikasi efisien melibatkan penggunaan waktu, energi, dan sumber daya lainnya secara efektif untuk menyampaikan pesan dengan cara yang paling efisien. Hal ini mencakup penggunaan kata-kata yang singkat dan jelas, penghindaraan pengulangan yang tidak perlu, penggunaan teknologi komunikasi yang efisien, dan pemeliharaan media yang tepat untuk menyampaikan pesan. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan 4 tips yang dapat Anda atau teman-teman praktikkan untuk membangun atau meningkatkan keterampilan komunikasi efisien dan efektif. Yang pertama, mendengarkan lawan bicara dengan baik. Salah satu keterampilan komunikasi yang paling penting adalah mendengarkan dengan aktif dan penuh perhatian. Ketika orang lain berbicara, berikan perhatian penuh, jangan mengganggu dan berusaha memahami apa yang mereka sampaikan. Dalam berkomunikasi, kita memang diperkenankan untuk mengutarakan pendapat. Namun bukan berarti kita tidak membiarkan lawan bicara untuk mengutarakan pendapatnya. Terkadang mendengarkan lawan bicara juga penting. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Komunikasi yang efektif juga memerlukan tanggapan dari pihak lain. Pernyataan yang telah disampaikan oleh lawan bicara memerlukan tanggapan, bisa dengan mengajukan pertanyaan. Jika terdapat pernyataan tidak dimengerti atau mengutarakan tanggapan Anda, dengan mengajukan pertanyaan, kita juga bisa dianggap sebagai pendengar yang baik, karena mendengarkan apa yang lawan bicara coba sampaikan. 3. Memberikan informasi dengan jelas. Dalam berkomunikasi juga perlu menyampaikan informasi secara jelas, sehingga tidak menimbulkan salah paham dari pihak lain. Penjelasan informasi dengan jelas dan akurat tentunya akan membuat lawan bicara memahami apa maksud dari yang ingin disampaikan. 4. Mengombinasikan komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi yang efektif juga membutuhkan komunikasi verbal dan non-verbal di saat bersamaan, agar terciptanya komunikasi efektif. Gerakan non-verbal seperti mengangguk atau tersenyum bisa menciptakan suasana komunikatif. Ditambah lagi gerakan verbal, yaitu melalui penyampaian informasi atau tanggapan secara jelas Anda berikan kepada lawan bicara. Itulah tadi 4 tips membangun keterampilan komunikasi efisien dan efektif. Selanjutnya kita masuk ke tujuan komunikasi efektif dan efisien. Tujuan komunikasi efektif yang pertama, membangun kepercayaan. Kepercayaan bisa timbul melalui komunikasi. Sebab jika bisa mendengarkan lawan bicara atau memberikan nasihat ketika diminta, maka lawan bicara bisa menaruh kepercayaannya kepada Anda. Tidak semua orang membutuhkan nasihat atau tanggapan. Ada beberapa orang yang hanya membutuhkan pendengar bagi mereka yang ingin mengutarakan pendapat atau perasaannya. Yang kedua, mencegah dan mengatasi masalah. Komunikasi yang efektif juga berguna untuk mencegah atau mengatasi masalah. Jika bisa membangun komunikasi dengan baik, maka lawan bicara bisa mengerti apa maksud pernyataan Anda, sehingga tidak menimbulkan adanya masalah atau konflik. Selain itu, dengan komunikasi efektif, kita juga bisa mengatasi masalah yang terjadi, jika mengerti apa penyebab dari permasalahan tersebut. Ketiga,
mendapat pengarahan. Ketika Anda memiliki kemampuan dalam menjalin komunikasi efektif, maka akan lebih mudah menyampaikan harapan Anda dengan jelas. Jika komunikasi terhambat, maka akan sulit mengutarakan harapan yang bisa jadi pihak lain salah dalam mengartikannya. Keempat, meningkatkan kekompakan. Komunikasi secara efektif juga menciptakan suasana harmonis dan meningkatkan kekompakan. Dengan begitu, rasa percaya antara satu sama lain juga akan terbentuk. Dengan begitu, Anda akan merasa dekat satu sama lain sehingga menciptakan hubungan yang kompak. Baik, selanjutnya yaitu tujuan komunikasi yang efisien. Jadi, tujuan komunikasi yang efisien adalah untuk menyampaikan pesan dengan jelas, tepat, dan dapat dipahami oleh penerima. Komunikasi yang efisien memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak terdistorsi atau disalahartikan, sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai dengan baik. Materi selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi dengan orang lain, terutama dengan orang baru Anda kenal ataupun pihak di dalam dunia kerja. Yang pertama, tidak memotong pembicaraan seseorang. Komunikasi dapat terjadi dengan tidak memotong pembicaraan seseorang. Tidak ada seorang pun merasa senang ketika mereka masih berbicara namun orang lain mencoba memotongnya. Bukan hanya bersikap tidak sopan, namun sikap tersebut menandakan bahwa Anda tidak dapat membangun komunikasi dengan baik. Sikap seperti ini bisa menimbulkan anggapan negatif orang lain kepada Anda, bahkan dikhawatirkan orang lain malas untuk memberi tanggapan. 2. Menguasai materi. Pastikan terlebih dahulu bahwa Anda menguasai materi yang ingin dibicarakan, sehingga terjadi kesinambungan antara Anda dan lawan bicara. Komunikasi akan berjalan lebih lancar jika bisa memahami topik pembicaraan dan memberikan respon yang baik.